Para Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alihi wa azwajihi wa ansarihi wa junudihi tusan sayna wa karama rasulana alihi sayna la sanna la sayyibati wa zahra sayyikati jilani wa alali wa syafi'an nabi maliki hambali an-nawi rabi jamil bukala hadisin wal qura wal mufassirin bi masarikil ardi la magharibiha sayna muhajir ahmad isyabakim qaddama madu ali wali hasuri abur ajmain jumail arwahi walidina wa atina wa jadadina masyayina wa jamil muslimina muslimatan Allah yaghfiru lahum wa yarhamu yu'li darajatin bil jannah wa yanfa'una bi asrari manwarihim wa ulumihim barakatihim bid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Wa bi sanadil muttasilin al-imam al-mu'allifi rahimahullahu ta'ala wa daman naf'a bi ulum bid darain amin. Qala Bismillahirrahmanirrahim. Halaman ya 45 masih ya di atas. Wa taqaddama annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salakha satan wa adkhala yadahu bainal jildi wal lahmi hatta tawarat ilal ibid. Summa shalla linnasi wa lam yaghsil yadahu kama marra wa qalat saudatun binti Jum'ah matat lana satun pada bagna jildaha summa ma zilna natawazzu bihi hatta sara sannan. Wa qala Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ja'a nasun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu julusun faqala ya Rasulullah inna safinata lana inkasarat wa inna wajadna naqatan saminatan mayyitatan fa aradna an nudkhina safinatana wa inna ma hiya udun alal ma'i faqala la tantabi'u bi syai'in minal maitati. Wa qala Abdullah ibn al-Hakim quri'a alaina kitabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi ardin juhainatin wa ana yauma izin gulamun syabun yaqulu fihi la tastamti'u minal maitati bi ihabin aw asabin. Wa kana zalika qabla mautihi sallallahu alaihi wasallam bi syahraini. Wa kana Hammad bin Zaid yaqulu la ba'sa bi raisyil maitati. Wa kana Zuhri yaqulu fi azmil mauta nahwal fili wa ghairihi. Lanjutan bacaan kita masih ya membicarakan tentang ya kulit bangkai ya, kulit binatang yang mati ya, bangkai ya, dan yang dipotong ya, yang disembelih ya, muzaki itu yang disembelih ya gitu. Nah, di sini wa taqaddama lahu telah lalu tuh ya hadis di sana depan ya. Nah, itu Nabi ya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salakha satan. Nabi menguliti ya, mengelet ya kambing gitu ya. Nah, di depannya udah tuh sana Nabi kelet kambing tuh ya.
Bi apa ya wa adkhala yadahu, dan Nabi masukin di tangannya wainal jildi wal lahmi, antara kulit dengan daging ya. Jadi Nabi kelat tuh kambing, ini masukin tangannya dalam gitu ya. Ya biasa emang kalau orang ngelet kan begitu ya, didorong gitu kan gitu ya. Nah Nabi gitu, kemarin kan Nabi lihat ada seorang lagi ngelet kambing kan, nah Nabi contohin nih gitu ya. Nah begitu ya. Nah gitu hatta tawarat ilal ibit ya, sampai tuh tangannya ketutup sampai ketek di sini ya, masukin ke sono gitu ya. Ini kambingnya gede kali ya, iya ngarep digantung gitu ya. Nah gitu ya. Summa sholat, kemudian Nabi sholat ya linasi kepada orang tuh ya, kepada ya sahabat-sahabatnya. Walam yaghsil yadahu kama marah ya, Nabi enggak cuci tangannya ya, habis itu masukin ya, enggaknya kan kena darah kan ya, kena darah di situ kan Nabi, karena kambing dipotong kan dikulit, nah dimasukin tangannya, enggaknya kan ada darah gitu. Nah tapi enggak ya, enggak cuci itu tangannya, Nabi langsung sholat gitu ya. Nah ini menunjukkan ya apa ya, maksudnya darah yang ada di situ ya dimaafkan gitu ya. Ini bukannya apa tuh enggak najis, tapi najis ya, tapi dimaaf gitu. Semua sholat ya gitu, walam yaksil yadahu gitu ya. Nah waqalat ya Sauda ya, waqalat Saudatu bintu Zam'ah matat lana satun ya, telah mati kami punya kambing. Nah pada bagna jildaha, maka kami samak punya kulitnya. Summa zilna natabazzu fihi hatta sara sannan ya. Nah gitu ya. Kata si ya Sauda nih, kami punya kambing mati, maka kami samak ya, sami kulitnya tuh dikulitin ya. Di apa ya, dikelet gitu. Dabang ya. Katan pada bagna jildaha summa zilna, kemudian kami buang-buangin tuh ya yang ada nempel di kulit apa semua gitu. Nah nabaza bihi ya, melemparin, artinya meluarin dah ya. Wa nabaza bihi itu hatta sara sannan ya, sehingga dia menjadi ya satu kulit yang bersih gitu ya, sannan tuh gitu. Nah gitu ya, itu cara menyamak gitu ya gitu. Nah, qala Jabir, berkata Jabir nih bin Abdullah radhiyallahu anhu, ja'a nasun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Telah datang ya manusia itu, sekelompok manusia itu kepada Rasulullah sallam, wa nahnu julusun, sedangkan kami lagi sedang duduk-duduk. Faqalu, maka mereka bilang, ya Rasulullah, inna safinata lana in kasarat, sungguhnya perahu kapal ya, nah, ke air kami ya itu ya pecah ya gitu, rusak tuh gitu. Wa inna wajadna naqatan saminatan mayitatan, kami dapetin di safinah tuh, di perahu ya, itu ada onta yang gemuk mati ya, karena perahunya kapalnya tenggelam lah gitu, rusak. Nah ya, onta mati, ontanya bagus gemuk gitu. Nah fa'aradna an nadkhina safinatana, maka kami ingin ya meminyakin tuh, melumurin ya minyak dari onta tadi kepada ya kapal perahu kami nih gitu ya. Nah ya, jadi mau di kapunya supaya ini dia olesin minyak tuh. Nah wa innama hiya udun ya gitu alal ma'i, hanya saja dia itu ya kayu ya, ud ya, kayu yang ada di atas air gitu ya, mau diminyakin perahunya kayak karena di atas
air itu. Ya. Faqala, maka jawab Rasulullah, la tantafi'u bisyai'in minal maitati. Nabi kata jangan kamu ya memanfaatkan sedikit pun dari bangkai. Ya. Nah, ini hadis ya bertentangan yang tadi. Ya, Kanjeng Sunan di atas kan ya ada kambing mati, ya Nabi suruh ambil kulitnya. Nah, gitu kan. Nah, terus tuh yang tadi hadis ya. Nah, siapa Suhaida gitu ya. Nah, gitu juga kan dia manfaatin. Nah, tapi hadis ini ya nggak kasih tuh. Nabi katanya jangan dimanfaatkan di kulitnya gitu ya. Nah, gitu ya, latan tapi utuh. Waqala Abdullah bin Hakim, berkata Abdullah bin Hakim, Quri'a alaina kitabun, ya dibacakan kepada kami ya suatu kitab tulisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ardin Juhainah, di tanah Juhainah. Wa ana yauma izin gulamun sabun, saya waktu itu masih pemuda ya gitu. Ya, yaqulu bihi, ya Rasulullah bilang tuh dalam tulisannya, la tastamti'u minal maitati, jangan kamu ya memanfaatkan menggunakan ya dari bangkai bi'ihabin dengan kulitnya, au asobin atau ya asob ya atau urat-uratnya itu ya. Itu jangan kamu gunain, sama tuh ya, nggak boleh, larangan kita ya. Wa kana zalika qabla mautihi sallallahu alaihi wasallam bi syahraini, ini ya surat ini didapetin tuh ya sebelum meninggalnya Rasulullah ya 2 bulan kita ya. Nah, wa kana Hamad bin Zaid yaqulu, dan Hamad bin Zaid bilang ya kita ya, la ba'sa birisil maitati, ya si Hamad bilang enggak apa-apa, boleh menggunakan bulu-bulu bangkai gitu. Nah, ya. Wa kana Zuhri yaqulu, dan Imam Zuhri bilang min azmil pi yaqulu pi azmil mauta, ya gitu ya, nahwal fil wa ghairihi, yaitu kata Imam Zuhri yaitu seumpama ya dibilang tulang azmun ya, tulang bangkai ya umpama dari fil ya gajah dan lain-lainnya kita ya. Nah, adrok dunasan min salafil ulama'i yatamasyatu nabiha, ya saya dapetin dulu orang-orang tuh dari salaf para ulama, mereka itu menjadikan sisir ya dengan tulangnya tuh, tulang gajah tuh gitu ya. Wa yudhinu nabiha, dan mereka meminyakin rambut mereka dengan ya, nah bangkai itu tadi. La yarawna fihi ba'san, mereka tidak memandang sedikit pun ya, artinya tidak menganggap ada sesuatu larangan gitu. Nah, ada ya. Wa qala Ibnu Sirin, berkata Ibnu Sirin, la ba'sa bitijaratit taj. Kata Ibnu Sirin, enggak apa-apa ya, boleh kita jual beli ya gading gajah gitu ya. Nah, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha an lubsi juludis sibai warukub alaiha, sedangkan Rasulullah sallallahu melarang untuk memakai kulitnya binatang buas dan mengendarai di atasnya ya gitu, binatang buas tuh, awil julusi atau duduk tuh di situ ya. Wara'a Umar bin Khattab radhiyallahu anhu rajulan alaihi qalan suwatun min sa'alib fa'amara biha ya, fa'amara biha patakot nita.
Nah, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an melihat ada seorang laki-laki pakai peci yang dibuat dari kulit sa'lab, kulit serigala. Ya, gitu. Sayyidina Umar lihat nih ada orang ya yang pakai peci ya, dari kulit ya serigala. Fa'amara biha, maka ya Sayyidina Umar perintahkan kepada orang itu dengan itu ya, papa takot ya, maka Sayyidina Umar rusakin bicinya gitu ya, berarti nggak dikasih, nggak boleh sama Sayyidina Umar gitu. Waqala lahu, berkata Sayyidina Umar pada orang itu, wa ma yudrika la'allahu bimuzakin, dan apa yang kamu dapetin ya lebih baik gunakan ya yang disembelih gitu ya. Wa ra'a marratan ukhra rajulan alaihi qalan suwatun min juludil khirri, dan Sayyidina Umar lihat lagi ada orang pada waktu yang lain ya, ada orang pakai peci dari kulitnya kucing ya, kirun, kulit kucing ya, paharaqaha, maka Sayyidina Umar bakar tuh gitu ya, nggak kasih. Waqala innahu maitatun, ya kata Sayyidina Umar ini adalah bangke itu ya. Nah ini dari hadis-hadis ini ya kita lihat ya, jadi ya ada berapa hadis ya yang melarang Nabi untuk menggunakan ya kulitnya bangke, dan ada juga Nabi ya menggunakannya gitu ya. Nah, boleh ngambilnya tuh kulit bangke diambil disamak gitu ya, kayak yang kemarin di kitab Inaratul Duja kan ya, ada pertengkaran tuh antara munazara antara Imam Syafi'i dengan Ishaq Rahuya ya gitu. Nah hanya Imam Syafi'i membolehkan tuh karena berdasarkan hadis ini nih yang di atas tuh, Allah ya gitu, Nabi bilang tuh ya ya biha tuh ya, Nabi kata ambil tuh kulitnya gitu ya, gitu kan. Nah kemudian Ishaq Rahuya kan ya mengutamakan hadis tuh ya dari ya Abdullah bin Hakim, dia dapetin ya hadis nih Rasulullah sebelum Nabi meninggal tuh 2 bulan ada hadis yang larang tuh nggak boleh gitu ya. Nah ya jawab Imam Syafi'i kan ya, itu kan nih hadis ya yang depan tuh ya yang Nabi bilang Allah biha tuh, nah itu hadis ya ya yang diucapkan sama Rasulullah. Nah sedangkan hadis itu hadis ya merupakan tulisan ya gitu. Nah ya, nah tapi ya ya si Ishaq Rahuya tetap menentang bahwa itu. Nah sehingga Imam Syafi'i ya tidak menjawab, didiam gitu kan. Nah gitu. Nah nyatanya ya setelah diteliti ya bahwa hadis ya yang Imam Syafi'i itu bilang Allah bi ihyabatihah tuh, nah itu ya lebih kuat tuh ya gitu ya. Nah tuh ya dibuat sehingga ya Ishaq ya Rahuya itu ya kembali kepada ya pendapat Imam Syafi'i yang membolehkan gitu. Dan ya tadi itu masalah ya kulit bangke. Jadi ada 2 pendapat ya, ada 2 hadis Rasulullah ya membolehkan dan ada hadis yang tak membolehkan gitu. Nah ya jadi ada pendapat-pendapat seperti itu ya. Inilah jalan luas bagi kita ya. Nah berikut babun al istinja wa bayani adabi dukhulil khala wal khuruj minhu ya. Nah ini ya, nah ini yang kerjaan kita tiap hari dah. Kalau yang itu jarang dah ya kita kerjain tadi kulit. Iya ya kita nggak kerjain. Kalau ini kerjaan kita tiap hari dan nih ya sehari bisa 2-3 kali itu ya. Ini bab menyatakan tentang istinja ya itu ya. Wa bayani adabi dukhulil khala, dan menjelaskan tentang adab masuk ya ke kamar mandi ya, wal khuruj minhu, dan pulang ya keluarnya, masuk dan keluarnya ya, biar kata kita sering kerjain jugaan ya, mungkin ada sesuatu yang ya ketinggalan sini yang kita belum tahu gitu ya. Nah ya kita tiap hari kan
nggak pernah keluar masuk di tempat ini nih WC gitu ya. Nah, kan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yaqulu, dan adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yaqulu, lam yakun fi bani Israil ahadun yastatiru illa Musa walidzalika ramau bil udrati gitu. Ya, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, tidak ada ya pada zaman Rasulullah, zaman Bani Israel seorang pun yang menutup ya artinya menutup auratnya nih waktu dia ya mau ke kamar mandi, mau mandi ya. Zaman Bani Israel tuh ya laki perempuan mandi telanjang aja gitu ya, nggak pakai nutup aurat tuh gitu ya. Illa Musa, kecuali Nabi Musa doang. Yang lain tuh pada kalau mandi tuh ya apa telanjang aja gitu. Iya. Nah gitu ya. Nah kayak kita dulu mandi di kali kan nyebur ya, buka dari atas ya, buka nyebur kali gitu ya. Nah gitu tuh, kecuali Nabi Musa tuh ya yang mandi aja pakai tutup aurat gitu. Nah walizalika, dengan begitu tuh karena Nabi Musa tuh selalu nutup auratnya, itu ramauhu, mereka menuduh kepada Nabi Musa bil adirati. Nabi Musa itu disebut kondor gitu. Nyakit apa? Hernia ya. Iya, disebut kondor. Kalau kita bahasa kita kondor itu. Ya, jadi di Nabi Musa di kamar, wah dia pakai celana tuh mandi, ya berarti kondor itu, ya gitu. Ya, sehingga tuh dalam riwayat, ya katanya pernah Nabi Musa tuh buka, ya dimandi ke, ya di apa, ya di kali, gitu, ya ditaruh tuh, ya pakaiannya tuh di atas, ya batu, gitu. Nah dia mandi dah tuh dibuka, ya, nah ini, katanya tuh ya batunya jalan tuh, iya ke bawah air, iya bawa sono. Nah akhirnya kan dia uber tuh, iya uber pakaiannya ke sono, nguber. Nah orang pada liatin, ya yang tadinya orang kata dia kondor gitu, nah nyatanya kagak tuh gitu, ya gitu ya. Nah itu ada di dalam riwayat ya, sejarah gitu, ini ya. Qala Abu Musa al-Asy'ari, kana Rasulullah SAW idza arada qada al-hajah ya yahtarul maudi'an romasnya gitu. Adalah ya Rasulullah kata Abu Musa al-Asy'ari, adalah Rasulullah apabila Rasulullah ingin melaksanakan qada hajat ya gitu ya. Nah, buang air ini yahtarul maudi'an, Nabi memilih suatu tempat ar-romasu, ya tempat yang tertutup, ya romas tuh kalau mata tuh ya katarak, ya tempat yang tutup gitu ya gitu. Walaqad dakhala alaina yauman fabala fi aslil jidari, sungguhnya lah masuknya gitu kepada kami Rasulullah tuh pada satu hari, pabala maka Rasulullah kencing tuh fi aslil jidari, ya di apa tuh di pojok tembok gitu ya, pinggir tembok tuh. Summa qala, kemudian Nabi bilang, iza arada ahadukum ayyabula falyar ya tadda li baulihi. Ya, nah Nabi bilang apabila ingin salah seorang kamu tuh ya kencing, buang air kecil, falyar tadda ya li baulihi, hendaklah dia tutupin ya pada kencingnya. Ya, yartadda tuh rida ya, gitu, selendang tutupin gitu. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza arada qada al-hajat yub'idu anin nasi nahwal mail. Dan adalah Rasulullah apabila Rasulullah tuh melaksanakan qada hajat, buang air nih, Nabi menjauh daripada orang tuh seumpama 1 mil. Ya, jaraknya jauh gitu ya. Jadi supaya jadi jangan ya kelihatan orang, jangan keendus baunya kan gitu ya. Nah, gitu ya.
Wa in kana hunaka jidarun au wahdatun istatara biha. Kalau di tempat itu ada tembok atau ada tempat yang legok. Wahdat itu tempat yang ya legok tuh di bawah. Gitu, lawan daripada tempat yang tinggi pada ya. Istatara bihi, maka Nabi ya bertutup di situ, mengaling ya di tempat itu. Wa kana la yadkhulu bi khatimihi bal ya yad'uhu fi makanin summa yudkhilu. Adalah Rasulullah SAW tuh ya tidak memasukkan di punya cincinnya ya waktu dia mau masuk ke kamar mandi nih. Ya, bal yad'uhu, bahkan Rasulullah taruh tuh di punya cincinnya pi makanin satu tempat summa yudkhilu. Ya, kemudian Nabi masuk ya, jadi Nabi pakai cincin ya gitu, Nabi pakai cincin, cuman cincinnya Nabi di atasnya ada tulisan Allah ya, di dalamnya ya ada tulisan Nabi gitu ya, jadi waktu dia mau buang air jadi nggak dibawa gitu ya, ditaruh gitu, nanti udah selesai di sana baru Nabi ambil lagi pakai ya, kalau yang ada tulisannya tuh ya, karena pakai cincin itu sunnah ya, sunnah Rasulullah tuh pakai cincin ya, para sahabat apa semua ya pakai cincin itu sunnah gitu ya. Bahkan Jabir meliwatkan tuh salatun ya mutakhatimun khairun min sab'ina salatan bi khairi mutakhatimin. Kata Jabir tuh ya, salatnya orang yang pakai cincin lebih baik 70 kali daripada yang enggak pakai cincin gitu ya, gitu ya, tuh itu memang sunnah Rasulullah ya, Rasulullah pakai cincin, teman kita nggak dikasih, orang laki nggak boleh pakai cincin emas ya, kalau bikin cincin dari perak gitu ya, yang ada matanya ya, yang ada batunya yang gitu ya, nah boleh juga dari hadid ya, dari besi ya, teman dari besi ntar kan karat, kalau dari perak kan enggak. Kalau emas nggak boleh ya, atau dari tembaga tuh itu boleh, mandi sunatin Rasulullah sunnah pakai cincin tuh ya di jari ya, manis nih, jadi manis yang kanan atau yang kiri dua nggak apa-apa, orang laki pakai dua gitu, jangan lebih, nggak boleh gitu ya, nah lu pakai gitu ya. Jualin Pak, ntar jualin cincin ya, nggak apa-apa, sunnah nih ya, gitu ya, beliin petar cincin biar banyak, kasihin sangat tuh ya, ya gitu iya, ngutangin gitu iya ya, 10 kali bayar nggak apa-apa, satunya 1 juta kan. Itu ya, oke, yang ada tulisannya, kalau mau ada tulisannya ditulis di atasnya lafaz Allah, di dalamnya lafaz Muhammad gitu ya, pakai para nabi, pakai para sahabat tuh semua pada pakai, yang pakai batu, yang enggak ya pakai batu tuh ya gitu ya, itu sunnah Anbiya. Nabi Sulaiman kan punya pakai cincin kan, iya kan, Nabi Sulaiman punya pakai cincin kan gitu ya, Nabi Sulaiman juga cincin. Nah ya, waktu pernah dia ke kamar mandi tuh ya, diambil sama jin. Waktu itu jin nyaru Nabi Sulaiman, waktu itu dititip sama istrinya ya, dia nyaru Nabi Sulaiman, jadi ya nah, dia ambil tuh ya cincinnya mah gitu. Nanya begitu dia ambil tuh cincinnya tuh Nabi Sulaiman tuh ya beberapa hari tuh ya, 40 hari berapa lengser tuh dari jabatannya. Itu karena nggak ada cincinnya, karena kalau cincin tuh nanti terkenal cincin Nabi Sulaiman gitu. Kalau tongkat yang terkenal tongkatnya Nabi Musa gitu ya, cincinnya. Nah begitu ketemu tuh cari, nah balik lagi tuh Nabi Sulaiman tuh ya, pakai. Hanya nanti di akhir zaman tuh, zaman hari kiamat itu kita nih manusia itu diiniin oleh Dabatul Ardi tuh yang Allah kirim, itu dia nanti Dabatul Ardi itu ketemuin orang, setiap orang diketemuin ya, ada yang digetok pakai ya apa tuh pakai tongkat jidatnya, ada yang digetok pakai cincin. Nah kalau yang digetok pakai cincin nih waktu itu kita tuh pakai cincin jidatnya itu kafir gitu, kalau yang pakai tongkat muslim
Nah sehingga tuh nanti di akhir zaman udah begitu ya orang namanya tuh udah nggak tersebut lagi. Jadi dengan ya itu dengan cap yang ada di jidat di sini. Umpama di muslim kafir ya kafir. Jadi dipanggilnya nggak namanya si A si B gitu. Ya panggilnya apa? Ya muslim, lim mau mana? Ya pir lo mana? Gitu. Ya itu ya di akhir zaman tuh. Ya nanti bakal seperti itu ya. Udah turunnya Nabi Musa Nabi Isa tuh gitu ya udah ya Dajjal tuh udah habis itu ya karena udah turunnya Nabi Musa itu udah nggak ada lagi Dajjal udah mati tuh udah dibunuh sama Nabi Musa ya Dajjal ya nggak ada lagi Dajjal jadi orang tuh semua ya akur udah antara muslim dan ya kafir gitu ya nah di situ udah ya wa akhrajatil ardu askolaha ya bumi keluarin tuh kekayaannya ya nggak ada orang yang miskin lagi dah zaman itu ya dia mau bayar zakat mau sedekah mau orang nggak ada yang nerima gitu ya kenapa udah mau dekat lari kiamat udah habis dah gitu ya nah itu ya itu ada dua nanti ada Dabatul Ard tuh ya yang bawa ya tongkat Nabi Musa nama cincinnya Nabi Sulaiman gitu tuh ya jadi Rasulullah tuh nggak pernah ya ketinggalan tuh sama cincin selalu pakai cincin gitu ya nah tuh ya gitu tuh ya jadi Rasulullah tuh iza dakhala tuh ahadukumul khala apa ya sumaya dulu wakana ya naksuhu Muhammadun Rasulullah karena pada cincin itu ada tulisan ukiran ya itu Muhammad Rasulullah situ ya wa kana Rasulullah sallam yaqulu idza dakhala ahadukumul khala ya'tamidu ala rijlihil yusra Rasulullah sallam ya bilang apabila masuk salah satu kamu tuh ke WC ya Baitul Khala hendaklah dia dahulukan kaki kirinya ya masuk ke WC kaki kiri gitu ya wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala labisa lahu wa qatira sahu hayaan min rabbih azza wajal dan adalah Rasulullah sallam apabila masuk ke kamar mandi WC ya itu Rasulullah pakai sendal dan tutup kepalanya. Kenapa? Hayaan min rabbih azal karena malu ya kepada Allah ya tutup pakai kerudung gitu tutup ya waktu itu sih ngablak aja udah ya gitu ya tutup tuh gitu ya karena ya Allah lihat kan gitu memang kalau kita buang air malaikat dia nyingkir gitu ya nggak ngikut masuk ya ke WC enggak malaikat nungguin di luar gitu nih malaikat yang jaga kita nih ya Roki Batin nah dia tuh tulis ya kita selama kita di WC apa yang ya kita perbuat gitu ya di WC nanti dia taunya tuh gimana ya dia itu kita di WC kan nggak boleh baca Quran nggak boleh zikir kan ya tapi di hati kita boleh kalau di hati nah gitu nah nanti tuh malaikat nulis kebaikan atau ya kejelekan ya ditulis nah itu dia ini kalau di hati kita tuh ya berzikir apa semua ingat pada Allah nah itu malaikat endus bau wangi ya berarti tulisnya baik kalau enggak bau busuk gitu ya nah gitu tuh ya malaikat tuh yang ya nulis kita gitu hanya di dalam WC itu ya kita ya banyak kan pada bengong nyari inspirasi gitu ya nah itu ya wa kaza kana yafalu Abu Bakrin radhiyallahu an begitu juga ya yang dikerjakan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an wa kana Utsman radhiyallahu anhu la yadkhulul khala bi siyabi Sayyidina ya Utsman gitu dia tidak masuk ke WC dengan pakaian allazi yajlisu biha fil masjid yaitu pakaian yang dia duduk di masjid artinya pakaian buat sholat nggak dibawa masuk ke WC ya jadi pakai pakaian buat ke WC ke kamar mandi ya khusus ke sono ya jadi nggak pakai buat
ya, buat sholat, buat apa gitu, ya. Nah, gitu tuh Sayyidina Utsman, ya, ada yang bedain begitu, ya. Nah, gitu tuh ya. Nah, wa kana Rasulullah SAW iza arada dukhulal khala, adalah Rasulullah apabila masuk ke WC ini, qala Nabi baca bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Apalah dari dulu dari TK gitu. Nah, tuh ya. Wa kana yaqulu, dan dia bilang inna hazihil hasusa muhtadiratun, ya, sesungguhnya tuh setan yang namanya hasus tuh itu selalu hadir, ya, pada kita. Hanya kita minta berlindung, aku berlindung pada Allah dari minal khubusi wal khaba'is, ya, dari setan-setan yang membuat kita wiswas tuh gitu. Wa kana iza kharaja qala, dan apabila Rasulullah itu keluar dari WC itu qala ghufranaka alhamdulillahillazi azhaba annil aza wa apani, ya. Rasulullah tuh begitu keluar dari WC, Rasulullah bilang baca alhamdulillahillazi azhaba anni, ya, aza wa apani, ya. Segala, ya, ghufranaka, ya, mudah-mudahan Allah ampunin, ya, gitu. Alhamdulillahillazi, segala puji bagi Allah, azhaba annil aza, yang menghilangkan, ya, kami penyakit, ya, dan wa'afani, diberikan sehat. Dan kalau kita kan udah selesai kan enak, udah buang kan, ya, keluar tuh, ya, kan berarti nggak sakit lagi, enak kan, sehat jadinya gitu. Wa kana iza kharaja, ya, wa'afani. Wa kana Hammad bin Zaid, dan adalah Hammad bin Zaid la yaqulu, ya, tidak dia bilang Allahumma inni a'udzubika minal khabasi wal khabasis illa ba'da dukhulil khala. Si Hamad nih bin Zaid tidak ucapkan tuh kalimat a'udzubika minal khubusi wal khabais kecuali sesudah masuk di, ya, di kamar mandi. Jadi bukannya sebelumnya, jadi udah di kamar mandinya gitu, ya, itu si Hamad gitu. Wa kana Rasulullah SAW yaqulu inna Nuhan alaihi salatu wassalam lam yakum min khalaiqat illa qala, ya, sesungguhnya Nabi Allah Nuh alaihi salam dia tidak bangun dari, ya, ke tempatnya, kamar mandinya, illa qala, kecuali dia sesudah dia baca alhamdulillahillazi azaqani lazzatahu, ya, wa abqa alayya man fa'atahu, ya, wa akhraja anni azahu gitu. Ini kata, ya, riwayat tuh Rasulullah bilang Nabi Allah Nuh alaihi salam tuh nggak bangun dari, ya, tempat buang airnya gitu kecuali dia baca, ya, nih doanya, ya, Nabi Nuh, yang di Nabi Nuh baca alhamdulillahillazi azaqani lazzatahu, segala puji bagi Allah yang telah memberikan, ya, rasa kelezatannya. Kan enak kalau keluar kan. Yo, ya. Nah, gitu kan, ya, gitu, ya, azaqahu lazatahu wa abqa alayya manfaatahu, dan Allah tinggalin buat saya yang bermanfaat. Jadi yang enggak manfaat tuh, ya, Allah keluarin, ya, yang bermanfaat Allah tinggalin. Kan enggak semua keluar kan? Ya, iya, itu, ya. Nah, yang bermanfaat Allah, ya, diminin, ya, karena bermanfaat. Yang nggak bermanfaat Allah keluarin gitu. Ini kalau lagi berak-berak tuh buang-buang air, ya itu berarti nggak bermanfaat Allah kasih, udah keluar semua, gitu. Tuh, ya, wa abqa alaihi abzadu wa akhraja anni azahu, dan Allah telah keluarkan dari diri saya, ya, yang menyakitinya tuh, ya. Nah, tuh, ya, itu doa yang dibaca oleh Nabi Nuh katanya kalau keluar dari kamar mandi sih, gitu, ya. Wa kana Rasulullah SAW iza wafa makanan solban, ya, minal ardi akhaza'u, dan panak kata bihil ardo hatta yusiru turab summa yabulu bihi, ya. Ada Rasulullah SAW iza wafa makanan, ya, apabila Rasulullah tuh mendapatkan satu tempat solbian, tempat yang keras, ya, yang tandus tuh yang keras, minal ardi ahaza'u, dan Nabi ambil kayu,
panak kata wihil ardo nangka Nabi ya korek-korek tuh ya tanah gitu ya. Nah, tanah hatta yusirut turab ya sehingga ya apa tuh naik katanya mengkaru itu timbul debu gitu ya. Turab summa yabulu fihi kemudian Nabi ya kencing di situ ya. Jadi kalau Nabi mau buang air gitu di tempatnya yang tanah keras, Nabi ambil kayu kan, korek-korek supaya ya kan keluar tuh abu. Nah gitu ya, kalau tempat keras gitu kencing aja kan airnya ntar juga ngayap kan, kayak gitu ya. Nah nyerap ya, ada abunya nyerap, nah gitu Nabi baru gitu ya, keluar gitu ya. Nah adanya turab wa sumaya bulubi. Wa kanat Aisyatu radhiyallahu anha taqulu dan Siti Aisyah radhiyallahu an bilang sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu saya tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saya bilang ya Rasulullah innaka ta'til khala sungguhnya engkau ya datang ke tempat kamar mandi ke khala WC ya nah pada sumu ya gitu mau diaka ya raihatul miski. Ya Rasulullah kamu masuk ke kamar mandi maka tercium ya tempat kamu tuh buang air tadi itu bau misik. Wala najidulaka dan kami tidak dapatin ya bagi kamu asaran bekasnya. Gitu ya, nggak ada tuh tanda-tandanya. Faqala jawab Nabi nahnu ma'asyiral anbiya ya nabatat adsadana ala arwahi ahlil jannati wa umiratil ardu an nabatali amaka minna gitu. Kata Rasulullah nih bilang, jadi Siti Aisyah bilang Rasulullah tuh ya kalau masuk ke kamar mandi kata Siti Aisyah kami cium ada bau ya endus bau wangi gitu dan saya nggak dapetin ya bekas-bekasnya mana nggak ada begitu Rasulullah keluar mana nggak ada tadi baunya wangi. Nah jawabnya Rasulullah ya bilang nahnu ma'asyiral anbiya kami para nabi-nabi nih ya gitu nabatat adsaduha tumbuh badan kami ini ya ala arwahi ahlil jannah yaitu atas ruhnya orang-orang surga. Wa umiratil ardu annabtali'a dan Allah perintahkan bumi untuk menelan ya gitu maka minna apa yang ada dari kami. Jadi apa yang Rasulullah tuh buang air besar buang air kecil itu nggak kelihatan karena Allah perintahkan tuh ya di bumi itu untuk nutupin gitu ya nah gitu kan ya. Gitu ya tuh ya Rasulullah gitu ya gitu nya wala yura asru baulin min hufi alani kan gitu ya ini bi khalfihi ka ama min ru'yatun sabatat ya itu ya itu kan nazam tuh ya lam yaktalim nah gitu ya jadi bi khalfihi ka ama min ru'yatun sabatat Nabi sabit ya artinya emang orang tahu ya bahwa Nabi itu ngelihat ke depan sama ke belakang sama ru'yatun tuh bi khalfihi ka amamin di belakang Nabi di depan sama jadi Nabi kalau lihat belakang tuh nggak pakai nengok ya kelihatan aja udah itu jadi jangan di belakang kelihatan tahu gitu ya Nabi lihat tapi lagi di depan gitu kan alfihi kama min ru'yatun sabatat wala yura asru baulin enggak kelihatan tuh bekas kencingnya Nabi gitu ya asru baulin ya gitu fi alani ya di muka bumi itu ya Nabi kalau kencing langsung ya kering nyerep gitu ya kalau si kirinya tuh masih kelihatan diambilin sama sahabat ya bekas kencing Nabi gitu ya sahabat pada ambilin gitu ya ya iya ya itunya Allah kasih tuh kering dah nggak ketahuan di mana Nabi ya buang air besar buang air kecil gitu ya nggak kelihatan nggak ketahuan gitu ya Allah pelihara tuh gitu ya gitu ya nabdaliu ya
gitu. Wa umiratil ardu itu diperintahkan bumi annabatili'a makana minna, apa yang ada dari kami nih. Qala sayhuna, berkata guru kami, kata Wahab Saroni ini, yu'ayyidu man qala minal ulama bitoharati padalati Rasulullah SAW, ya. Berkata guru kami ini, ya, ditunjang, dikuatkan dari, ya, orang yang mengatakan dari kalangan ulama, yaitu bitoharati padalati Rasulullah SAW, yaitu suci, ya, gitu, kencing dan air besarnya Rasulullah tuh suci katanya, itu, ya. Wa yu'ayyiduhu takrirun, dan juga yang menguatkan itu takrir, ya, kenyataan gitu, ya, yakni iqraruhu sallallahu alaihi wasallam, yaitu pengakuan Rasulullah sallam, ya, gitu, ya, iqraruhu sallallahu alaihi wasallam Ummu Aiman, ya, ala sarbi baulihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu pengakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Ummu Aiman itu, ya, minum, ya, kencing Nabi. Itu menunjukkan bahwa kencing Nabi itu suci, gitu, ya. Kalau emang tuh, ya, enggak suci, ya pasti Nabi larang, gitu, ya. Nah, wa amma man qala minal ulama'i bi khilafi zalika, adapun dari kalangan ulama yang mengatakan, ya, beda seperti itu, fa innahu stadalla ala annahu sallallahu kana yantazihu min fudalatihi, ya. Dari kalangan ulama nih yang berbeda, enggak nerima bahwa, ya, fudalat Nabi tetap, ya, enggak suci, yaitu menunjukkan bahwa Rasulullah SAW yantazihu min fudalatin Nabi, yaitu Nabi, ya, nah itu menyingkirkan, ya, dari, ya, bekas-bekasnya kencingnya, ya, atau, ya, buang air besarnya tuh bil ghusli, dengan dicuci, ya. Kalau sekiranya suci, ya, Nabi habis berak atau habis, ya, kencing nggak bakal dicebok, gitu katanya. Ini yang mengatakan bahwa, ya, kencing Nabi itu masih tetap, ya, najis juga katanya, gitu. Ini yang nggak bilang tuh suci. Nah, gitu, ya, ini. Wallahu ta'ala a'lam, ya, Allah lah, ya, yang tahu yang mana, gitu, ya. Wa kana Rasulullah SAW yanha anidaki fi, ya, daratin yakulu, dan adalah Rasulullah SAW itu larang, ya, ketawa, ya, minad darati, dari yang kentut. Jadi ada orang yang kentut tuh dorot, ya. Jadi ada dorot tuh kentut yang ada suaranya, ya. Ada pusa tuh, kalau pusa kentut yang nggak berbunyi, ya. Tahu-tahu ada baunya aja, ya. Jadi nggak ketahuan, tahu itu cas dah, ya, bau dah tuh pusa namanya, ya. Kentut juga kalau dorot tuh, ya, ada bunyinya, gitu. Hanya kalau orang azan tuh setan selalu, ya, kentutin kita. Itu begitu ada suara azan Allahu Akbar tuh setan kentut tuh, karena setan lari kalau dengar azannya, ditinggalin sama kita kentutnya. Begitu dia kentut, nah kita akhirnya endus kentut setan, sehingga kita nggak perhatiin azan, ya kan, begitu kan, ya. Biasanya kalau orang lagi azan kan gitu, iya, ngobrol aja, ya, yang apa gimana aja, tahu-tahu habis. Itu karena kentut setan tuh, gitu, ya, gitu. Jadi setan tuh, ya, begitu kita kumpul ketemu apa tuh, ya, dideminin. Begitu ada suara azan kabur dia, tapi dia nggak mau hilang begitu aja, ya, punya siasat dia supaya kita nih lalai nggak dengerin suara azan. Kan orang yang jawab suara azan tuh, kata Sayyidina Umar, kalau orang perempuan aja dengar suara azan dijawab satu huruf aja 1 juta kebaikannya, pahalanya, ya. Allahu Akbar berapa huruf tuh, ya. Allahu Akbaru 48 huruf 8 juta kebaikan. Gitu tuh kalau orang perempuan. Nah, ada sahabat tanya, ya, kalau orang laki gimana? Ya, orang laki mislu hazil
unsain. Orang laki dapat pahalanya 2 kali orang perempuan. Jadi kalau orang perempuan dapat pahala tuh jawab azan ya, nah, 1 huruf 1 juta ya, orang laki 1 huruf 2 juta. Nah tapi setan nggak tinggal begitu aja. Kenapa? Ya setan ya nggak senang kita dapat pahala yang banyak, ya dikentutin kita. Itu begitu dikentutin kita kena kentutnya luput tuh nggak jawab azan. Itu begitu orang azan Allahu Akbar ada aja kita nggak ya kegiatan tuh yang nggak jawab. Kita ada teman kita nanya gitu ada apa, ngobrol tahu-tahu habis la ilaha illallah habis ya itu so ya nilainya tuh. Nanya di Rasulullah sini bilang tuh, Rasulullah larang ya ketawa kalau ada yang kentut ya dorot tuh. Yaqulu Nabi bilang ya karena waktu itu ada sahabat tuh lagi kumpul begini ada yang kentut. Ya orang kentut kan pada ketawa. Nah kita juga kan gitu, ada yang kentut kita ketawa semua. Ya kentut nanti gede suaranya ya. Nah ketawa. Nah Rasulullah larang tuh ya ketawa. Yaqulu Rasulullah bilang 5 yadhaku ahadukum bima yaf'alu. Tuh ya gitu. Kata Rasulullah, kenapa kamu ketawa? Ya kenapa ketawa salah seorang kamu dengan apa yang juga dia perbuat? Tuh orang kentut, ya kita ketawain. Nah kita kentut juga. Nah, ngapa lo ketawain kalau emang dia kerjain, kita juga kerjain. Dia kentut, kita kentut, biarin aja gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi kalau ada yang kentut tuh jangan diketawain, biarin itu ya. Emang gue juga kentut sama gitu ya. Nah, gitu ya. Nah kalau zaman Nabi Lut tuh main kentut-kentutan gitu ya. Jangan Nabi Lut ya dilarang sama Allah gitu. Umpama yang di sini pret gitu, tadi sono dia pret gitu ya gitu ya. Nah gitu tuh Nabi Lut tuh kerjaan kaum Nabi Lut ya, nggak boleh gitu ya. Dulu sih kecil masih kecil masih ABG itu saut-sautan temennya kentut disautin gitu ya tuh ya itu kerjaan kaum Nabi Lut tuh gitu ya. Nah itu ya gitu ya. Jadi Rasulullah tuh jangan ya kamu ketawa sesuatu kerjaan yang juga kita kerjain. Jadi bukannya kentut aja, apaan aja ya. Jadi kalau yang kita juga kerjain, teman kita kerja kita tahu. Nah kita begitu juga sama, jangan ya apaan aja tuh gitu ya. Wa kana yanha an qauli rajuli, dan adalah Rasulullah SAW larang dari perkataan seorang gitu, ahraktul ma'a ya perkataan saya tumpahin tuh air. Wa yaqulu iza bala ahadukum falyakul ya bultu ya. Nabi bilang tuh apabila kencing salah seorang bilang bultu, yaitu saya kencing, jangan bilang gue buang air. Nah ini akhlak tuh ya Nah Nabi larang tuh bilang ya kemana buang air ya, kencing bilang bukannya buang air. Kalau kita kan biasa gitu kan, kan ini mau buang air ya, padahal tuh nih akhrokot tuh buang, tumpahin alma air ya, buang air ya. Mau kemana? Mau buang air ya, masih kayaknya sopan ya. Iya kalau kata mana mau kencing gitu kayaknya ya jorok banget sih gitu. Nah tapi itu ya Rasulullah kagak kasih tuh, biarang emang ketahuan, emang sama-sama pada kencing, lu ya kencing juga, ngomong apa emang gitu ya. Gitu ya. Wal yakul bultu gitu. Wa kana yanha anil istinja minar rihi wa yaqulu man istanja minar rihi falaisa minna. Dan adalah Rasulullah itu melarang istinja dari angin ya. Istinja tuh dari angin, dikipasin aja ya. Jadi dia habis buang air dikipasin gitu kipas angin. Rasulullah larang tuh, kan kering kan
Kering nggak? Kering. Ya kering dikipasin gitu ya. Nah Rasulullah larang tuh istinja nyari wayakulu dibilang manistanja minarihi palaisa minna, orang yang istinja dengan angin ya berarti bukan masuk umat kami nih. Wa kana Rasulullah sallam yanha anil bauli wa taqawuti fil mawaridi wa abwabil masajid, dan adalah Rasulullah sallam melarang ya kencing atau buang air besar nih ya fil mawaridi di tempat bolak-baliknya orang, wa abwabil masajid dan juga di pintu masjid tuh gitu. Jangan ya, jadi tempat orang bolak-balik kemana jangan kita kencing buat itu, karena itu tempat laknatan orang kan ya. Kalau kita buang di situ tuh buang air, buang kencing, orang begitu lihat kan itu orang laknat kan, sialannya orang tuh ya gitu ya. Ya jauh, Nabi kata jauhin daripada kalau buang air itu tempat ya laknatan orang, jangan sampai kita dilaknat gitu ya. Oh gitu ya. Dulu kan masih zaman jembatan kan gitu ya. Ada yang nakal pegangannya digituin ya. Habis berak dipegang dia. Lah ini begitu orang pegang mau pegang gitu ya. Kan orang sumpahin jadi gitu ya. Ya. Zaman dulu tuh ya di jembatan. Iya kembang duran kencingin dikata gitu anak buah ya madu aja. Iya bukan lagi mesin duran banyak gitu yang kencingin diam-diam cengin orang pada gitu anak buah berapa kan di kupingannya kan gitu ada minum gitu ya. Jangan di jamban pada tuh ya, ngajain di berak di bukannya di apa ya, bukannya ke air ya, di apa tuh di kayu ya. Gitu ya. Jadi susah orang mau air. Itu zaman dulu, zaman jamban. Sialan. Lagi kita sialin zaman. Iya. Nah, itu ya, jadi gitu ya. Ya, minal mawarid wa abwabil masjid. Wa fil hawai. Ya, dan juga jangan tempat ya keluarnya udara. Kita buang di situ kan tembus udara kan baunya nyebar gitu ya. Nah, fil hawa wa qari'atut thariq ya, atau di pinggir jalan gitu ya. Wazili atau juga tempat neduhnya orang ya, tempat orang neduh situ ya diberakin ya, nah kencingin ya. Wal hajar ya, dan juga di batu-batu ya. Wal balu'ah ya gitu ya. Balu'ah tuh ya tempat air ya, balon ya gitu ya. Nah watah talmizabi atau di bawah pancuran ya, kocoran jangan ya, buang air situ itu larangan. Fakila liqatadah, maka dikatakan kepada Imam Al-Qatadah nih, ma yakrahu minal bauli fil hajari ya, apa ya sebabnya dilarang tuh kencing di batu. Faqala kana yaqulu innaha masakinul jinni ya. Nah ya itu karena dia itu adalah tempat jin ya. Jadi kalau di batu-batu kan ya itu jangan kita kencingin. Nah orang ntar ada yang duduk di situ kan gitu ya, lubang-lubang tuh yang dekat batu gitu ya. Nah itu katanya. Wa kana Rasulullah sallam yaqulu man shalla sahimatahu fi tariqin min tariqil muslimina fa alaihi laknatullah wal malaikatu wan nasu ajmain ya. Nah man shalla sahimatahu, siapa yang ya salat tuh ya membuka ya tuh apa tutupan sahimat tuh ya tempat kita buang air, kadang-kadang kita buka gitu ya. Nah fitorikin di jalan minturikil muslimin, dari jalannya orang muslim, fa alaihi laknatullah wal malaikatu wan nasu ajmain, maka orang itu mendapat laknat Allah, laknat malaikat dan laknat orang ya.
Jadi tempat orang buang air tuh ada kayak jamban dah. Ya dulu kan gitu. Ya ada alingannya kita buangin kan ngablak. Iya gitu ya. Nah orang nggak buang gimana? Kita ya, ini orang kutuk loh. Wakana Rasulullah SAW yakulu, dan Rasulullah bilang la yabulanna ahadukum fil ma'id daimi aw jari summa yagtasilu fihi aw yatawadda fa inna amatul wiswasi minhu. Rasulullah SAW bilang jangan kamu kencing salah seorang kamu tuh di air yang diem. Ya, di air yang diam jangan kencing di situ. Awil jari atau air yang berjalan. Ya. Nah, gitu ya. Semua ya ketasilu fihi, kemudian dia mandi di situ kan. Ya kalau airnya ya dikit tuh jangan diem gitu ya, jangan kencing di situ. Karena buat kita mandi, kita apa kan gitu. Ya, kayak ngempang dong, Pak Bedu kan bukan ngempang, kobakan. Ya, kalau kobakan kan airnya kecil dikit gitu, bukan ngempang. Kalau ngempang kan kita emang ya gede dulu kan ngempang, nah ada ikannya kita berak di situ kan, kita berak kenceng ya, kencing situ. Nah dimakanin ikan ya kita cebok bang sono kan, jauh sono, ya itu nggak apa-apa ya gitu ya. Ada yang berak, kotoran di sono ada yang mandi. Ya kalau dulu kan ngempang gede-gede. Iya nggak ada, kalau yang kecil namanya kobakan. Gitu ya. Kalau dulu tuh masa ya ukuran 50 meter kobakan itu ya 50 meter kobakan gitu ya sebutnya yang gitu. Nah kalau ngempang ya pakai 200 meter ya. Wis ono ngempang deket Haji Senin disebutnya ngempang gede, ngempang biang ya. Oh itu dekat Bang Sanuk sono kan tuh. Oh ya dari ujung sono tuh Bukulon sampai Ngetan sono tuh yang sekarang ini udah jadi apaan tuh? Puskesmas ya? Nah, iya. Itu serem itu. Ya, ada gubuknya, ada apanya dulu situ. Ada pun rengas gitu. Ya, kagak berani jalan sendiri kalau malam. Gitu. Ya. Nah, gede buatnya. Buat apa? Di seni tuh buatnya apa? Nalorin ikan apa situ gitu. Ya. Nah, gitu tuh yang begitu kayak rawa. Kan gitu. Ya, orang berakin jambannya ada 10 juga kan. Iya nggak apa-apa gitu, karena ikannya juga banyak gitu ya. Ini kan yang nggak boleh tuh air dia gitu dikobakan, nggak ada ikan nggak apa, kita berakin kita gitu, ntar kita cebok apa di situ kan najis airnya. Nah gitu. Atau juga air yang jalan ya yang sedikit kayak di kalenan gitu. Nah dulu kalau di kali kan kita aja dulu kalau ada yang berak ribut lah. Ini mandi sono, udah tahu liwat tuh, ya. Kita uber ya. Ya kita cari siapa nih? Oh, udah. Nah, iya ditimpukin lah. Itu. Nah dikali orang buat apa? Ya, kan biasanya yang begitu beraknya sampai mandi. Iya nggak ketahuan. Berak mari mandi tuh berak aja kan nganyut di bawah, yang di bawah kan itu ya di ngoyor sono. Itu ya dulu itu. Nah tuh ya, jadi jangan tuh awil jari kalau yang jalan tuh air sumayak cilupihi, kemudian dia mandi di situ, au yatawaddo atau dewodo. Fa inna amatal wiswasi minhu, karena umumnya wiswas itu terjadi pada seperti itu. Karena kalau kita wudu ya kita mandi air yang seperti itu timbul wiswas, ini air najis apa kagak kan gitu ya. Nah timbul dah wiswasa apa enggak kan gitu ya. Nah gitu ya. Nah gitu ya. Minhu wa kana yaqulu man tawaddaa fi maudi ibaulihin fa asabahul wiswasu fala yalumanna illa nafsa. Rasulullah SAW bilang, siapa yang wudhu di tempat buang airnya dia ya di air itu fa asabahul wiswasu, maka terjadilah wiswas, fala yalumanna illa nafsa, jangan disalahin orang lain kecuali dirinya sendiri. Jadi kalau kita tuh wudhu di tempat kita buang air ya gitu ya,
Nah itu nanti timbul wiswas, artinya keraguan-keraguan kita. Itu jangan salahin orang lain, itu karena kita sendiri ya wudhu mandi tempat yang ya diragukan begitu. Hanya kayak sekarang tuh kita kan di apa ya tuh kamar mandinya kan kecil, pada wudhu di situ juga. Ya bersihin dulu. Jadi kalau kita mau mandi apa mau wudhu ngapa ya jadi nggak ragu lagi kan. Kita habis kencing habis apa nah siramin dulu bersih. Nah bersih nah wudhu kan jadi nggak apa nggak wiswas. Kalau kita begitu kan ya kita kencing habis kencing cebok dikit dah udah itu apa ya. Nah itu kan timbul jadi wiswas itu ya. Ini jangan sampai gitu ya. Nah wiswas tuh gitu walaya lumane nafsu. Wa kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qadahun min saidan ya gitu ya bulu bihi minal laili wa yad'uhu tahta saririhi fa iza qama minal laili litahajjudi yusibuhu wa yaqulu. Dan adalah Rasulullah SAW tuh punya kodah ya, kita bejana ya kayak kita baskom dah kan gitu 4 air kodah min saidan ya, jadi sidan tuh ya bulu pihi ya Nabi kencing di situ minal laili ya di waktu malam. Jadi Nabi kalau malam nah kencing di situ wa yad'u tahta saririhi, dan kodah itu ya ditaruh di bawah kasurnya tempat tidurnya gitu. Fa iza qoma, apabila dia bangun minal laili litahajjud, apabila Nabi bangun untuk malam hari untuk tahajud, yusibuhu ya Nabi ya menyiraminnya. Wa yaqulu dibilang layan pa'u baulumin tostin ya, tidak ada manfaat ya kencing di satu bejana tuh tostin ya gitu. Fa innal malaikata la tadkhulu baitan fihi baulun muntaqiun ya. Nah, karena Rasulullah bilang tidak akan masuk malaikat tidak masuk satu rumah yang ada padanya kencing yang disimpan ya muntaqiun ya. Nah, gitu ya. Nah gitu ya. Jadi kita kalau kencing tuh jangan ditadangin di itu, udah taruh di situ, buang gitu ya. Nah gitu ya, karena malaikat nggak mau masuk karena bau najis kan. Kalau kencing najis ya. Rasul apa tuh malaikat nggak mau masuk ke satu tempat kalau tempat itu najis kotor ya. Malaikat tuh mau masuk ke kamar gitu tuh ya yang bau wangi ya, yang bersih itu ya kudu kita bersihin ya. Kalau apalagi ada orang sakit kan, orang sakit udah kencing situ ngapa buru-buru buangin, jangan dideminin aja ya, apalagi udah sakit udah deket mati ya gitu kan. Nah malaikat bagaimana mau dekat, bagaimana malaikat rahmat mau masuk gitu ya. Kalau yang udah nenek-nenek yang udah sakit yang gitu atau aki-aki kan biasanya udah ada mengurusinnya udah males iya dikencing ngapa gitu diminin aja gitu situ kan gitu. Jangan ya, justru kalau yang begitu buru-buru dikencing ngapa buru-buru buangin, angkat ya spraynya atau pakaiannya tukarin bersihin ya. Kalau perlu uduin. Jadi kalau dia meninggal jugaan masuk malaikat rahmat, malaikat Jibril ya waktu mencabut ruhnya gitu ya. Ini jangan kita deminin aja gitu. Ini banyak kan udah males kan, makin lama kan bau ya, bau gak kalau dikencing situ kita deminin, nah kan jadi bau kan, bikin segan buanginnya ya, gitu ya. Akhirnya yang sakit tuh nggak bisa bergerak apa, jadi timbul ya penyakit lagi kan, diam aja belakang ntar apa pada gitu. Itu karena kita ya males itunya kan ya. Ya seharusnya kita bantuin tuh tolongnya segitu ya. Gitu dikencing buru-buru buang, tukar alasnya gitu ya. Tuh tolongin gitu ya, apalagi orang tua kita ya. Nah, ya yang perlu kita ya hormatin, kita urusin gitu ya. Jangan males ya. Kita aja dulu masih kecil kan begitu. Kita kencing apa kan? Ya orang tua kita buru-buru kan? Nah, iya, kita kencing, kita berak gitu, ya buru-buru dia buangin tuh. Ya, nyak kita, abak kita, ya gitu kita demenin, ya nggak ingat, ya kita waktu kecil gitu kan, ya.
Tuh ya. Nah, ya jangan sampai ya malaikat tuh nggak mau masuk ke tempat itu. Nah juga kamar-kamar tidur kita jugaan ya gitu ya kita bersihin, jangan bau apek, bau ini, biar bau wangi ya itu ya biar bersih ya biar malaikat tuh masuk gitu. Kalau malaikat tuh masuk ke kamar kita itu membawa kesejukan, ketenangan. Nah kalau kita nggak bersihin begitu, setan yang masuk. Kalau setan yang masuk ribut mulu dah. Ya iya berantem mulu ngapa ya, nggak boleh salah dikit ribut gitu ya itu ya karena malaikat nggak bakal mau ya masuk tempat-tempat yang kotor gitu ya. Itu ya. Nah ya Nabi larang tuh lata dulu malaikatnya. Wa kana Rasulullah sallam yanha anil istiqbalil kiblat. Nabi larang ya buang air tuh ngadep kiblat ya awis tidbariha atau belakangin kiblat bil ya paraji ya gitu ya bil parji libaulin awaitin yaitu ya dengan apa Rasulullah tuh menglarang tuh menghadap kiblat atau belakangi kiblat para kita tuh ya gitu karena buang air atau buang air besar air kecil air besar tuh gitu ya. Nah itu jangan hanya kalau di tempat tuh umpama ya ngadep kiblat begitu ya sempongin tuh kalau kita kencing ya gitu hanya ya itu kita jadi adepin sono dah gitu ya bukan kiblat ya gitu ya atau juga ngadep sono kan belakangin tuh gitu ya nah gitu ya. Nah tapi ada juga ulama kalau emang tempatnya kecil gitu jaraknya dekat ya nggak apa-apa kan yang nggak boleh nih kan jaraknya kan jauh dari sini ke sono gitu tuh ngadep kiblat gitu kan jangan. Kalau dekat sih kita kan biasanya deket-deket itu iya karena ruangannya kecil kan deket gitu ya ngadep ngulon kayak ngadep ngehetan kayak udah ya nggak apa-apa tuh kalau kecil gitu itu ya gitu. Wa yaqulu sarriku au gharribu. Nabi bilang ya ke timur ke apa hadap ke timur atau ke barat. Nah ini di sono di Madinah. Kalau di Madinah kan kiblatnya kan ke selatan kan begitu ya. Kalau di Madinah ke selatan tuh kiblatnya. Nah kalau kita ke sini emang iya gitu. Nah kalau kita kalau ke timur barat iya nggak boleh kalau kita. Kalau Nabi kan di itu ya di Madinah kan kiblatnya ke sana kan ya ke selatan gitu iya. Nah tuh ya sariku wakar ribu tuh Nabi bilang tuh ya ke timur atau ke barat tuh gitu ya. Qala Abu Ayyub al-Ansari palamma qadimna Syam wajadna marahida ya qad buyinat ya kibalal Ka'bah wa kunna nataharrafu wa nastaghfirullah azza wajal. Ya kata Abu Ayyub al-Ansari tatkala kami ya datang ke kota Syam kami dapatin marahid ya ya marahid itu ada tempat-tempat ya WC itu tempat apa buang air mirhad qad buniyat sungguhnya telah dibikin ya tempat-tempat buang air itu kibalal ya Ka'bah itu menghadap Ka'bah. Pakulna nataharrafu maka kami memalingkannya wa nastaghfirullah azza wajal dan kami minta maaf maafun pada Allah ya. Jadi jangan dihadapin ke Ka'bah gitu ya. Itu kata Abu Ayyub waktu Abu Ayyub ke Syam didapetin tuh tempat buang-buang air ngadepnya ke kiblat gitunya. Wa fi riwayatin kana Rasulullah sallallahu yaqulu Rasulullah bilang innama ana lakum bimanzilatil wahid. Hanya saja saya ini buat kamu sama kedudukannya seperti orang tua. Walid u'allimukum saya ajarin kamu. Wa iza jaa ahadukumul ghaita fala yastaqbilil qiblata. Apabila datang pada saat kamu tuh buang air, maka jangan kamu menghadap kiblat. Wala yastadbiruha dan juga jangan ngadep belakanginnya. Wala yastatibu biyaminihi jangan kamu istinja dengan tangan kanan. Tuh ya, enggak boleh gitu ya. Nah itu ya wa kana Rasulullah sallam ya'muru bisalasati ahjarin wa yanha 'anil rausi war ramas
ya gitu waromatnya. Nah, adalah Rasulullah SAW itu memerintahkan istinja dengan 3 batu, ya istinja dengan hajar nih, ya 3 batu. Nah gitu. Wayanha anirausi, dan Rasulullah larang menggunakan tuh raus ya kotoran ya tai yang kering raus tuh ya nggak boleh kita pasti istinja. Nah, itu najis kan, nggak boleh. Nah waromatnya kan juga romas tuh ya juga kotoran juga sama gitu ya yang kering tuh. Wa kana yaqulu, dan dibilang malam yastaqbilil qibla walam yastadbirha fil ghaiti kutibalahu hasanatun wa muhiya anhu sayyi'atun. Rasulullah bilang siapa orang yang buang airnya nih enggak menghadap kiblat atau enggak membelakangin kiblat, Allah tulis baginya tuh kebaikan dan dihapus baginya kedosaannya, kesalahannya. Ya, jadi dapat pahala tuh, dapat ini ya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha an istiqbali Baitul Muqaddas. Rasulullah juga melarang apa tuh ya buang air tuh yaitu menghadap Baitul Maqdis gitu ya. Kalau kita di sini ada panda dah kita enggak tahu tuh ya Palestina sono gitu ya. Gitu wibaulin awaitin yaitu ke Baitul Maqdis itu baik buang air besar atau kecil. Wakana Ibnu Umar iza arada qada al hajah, adalah Ibnu Umar apabila dia mau buang air ya apa yuni rakhilatahu mustaqbilal kiblati, maka dia palingkan tuh kendaraannya tuh ya menghadap kiblat. Sumaya jelisu, kemudian dia duduk ya bulu ilaiha, dibuang air di situ gitu ya. Wa yaqulu, dibilang Ibnu Umar ya bilang naha ya naha anzalika fil padai min ghairi satratin, ya Rasulullah tuh melarang buang air tuh menghadap kiblat atau belakangin kiblat itu di padak ya di tanah yang luas atau lapangan, min ghairi satratin, enggak ada dinding, enggak ada tutupannya. Jadi kalau kita di Tegalan gitu, iya kan gitu ya tanah luas Tegalan ya buang air ya ngadep kiblat atau belakangin nggak boleh. Ya kalau dekat sih kayak gitu sekarang itu kagak apa-apa dah gitu ya karena tempatnya sempit gitu ya. Gitu ya. Nah ya itu fil padak min ghairi satratin. Wa amma iza kana bainaka wa bainal qiblati syai'un, apabila ada antara kamu dengan kiblat sesuatu yastatiru ya yang buat nutupin, fala ba'sa, itu boleh katanya ya. Wa kana Jabir radhiyallahu anhu yaqulu raaitu Rasulullah sallam ya qabla ayyak bida bi amin yabulu mustaqbilal kiblati. Kata si Jabir, yaitu saya lihat Rasulullah SAW sebelumnya Rasulullah meninggal 1 tahun, Rasulullah pernah ya buang air itu menghadap kiblat gitu ya. Tadi di atas kan nggak boleh, nah dilarang. Nah ini Nabi kerjain. Ini kan berarti ya gitu larangan, kemudian ada perintah. Ini menunjukkan ya mubah ya gitu ya. Al amru ba'dan nahyi yuhibul ya ibaha ya. Jadi perintah sesudah ada larangan itu menunjukkan bahwa itu hukumnya boleh-boleh aja ya. Sama juga hari Jumat tuh dilarang iza ya nudiya li sholatil jum'ati fas'au ila zikrillah wa zarol baik ya. Apabila udah azan Jumat tinggalin tuh kan, tinggalin nggak boleh kan, jual beli. Nah kemudian wa iza qudiyati sholat fantasiru ya bil ardi wabtagu min fadillah. Udah selesai sholat keluar kamu nyari sono rezeki ya dari Allah. Jadi perintah nyari rezeki itu habis sholat Jumat, nah itu hukumnya mubah ya, boleh-boleh aja gitu karena al amru ya ba'dan nahyi gitu, hukumnya ibaha ya. Sama ziarah kubur ya, ziarah kubur kan gitu dilarang awalnya, nah kemudian Nabi bolehin, perintahin, nah itu berarti hukumnya mubah ya, jadi bukan sunnah gitu ya gitu ya. Nah ini gitu juga tuh ya Rasulullah tuh. Wa kana Ibnu Umar yaqulu
irtaqaitu fawqa baitin khafsah lihajati paraitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu mustaqbiral Ka'bah. Kata Ibnu Umar ya gitu ya. Nah, kata Ibnu Umar nih bilang irtaqaitu fawqa baiti khafsah, saya naik di atas rumah ya khafsah nih lihajati untuk hajat saya. Paraitu Rasulullah SAW, maka saya lihat Rasulullah SAW buang air tuh yakdi hajatahu ya melaksanakan hajatnya buang air mustaqbilas Sam, menghadap kota Sam, mustaqbiral Ka'bah, membelakangin Ka'bah ya. Nah di awal kan nggak boleh ngadep kayak kiblat, nggak boleh belakangin kiblat. Nah itu Rasulullah pernah kerjain gitu ya. Wafi riwayatin, dalam riwayat yang lain, paraitu Rasulullah SAW mustaqbila Baitul Muqaddas. Saya lihat Rasulullah tuh buang air ya menghadap Baitul Maqdis lihajatihi, untuk hajatnya jalisan ala lubnataini. Rasulullah tuh untuk menghadap ke Baitul Maqdis untuk buang hajat, dia duduk di atas dua batu ya. Gitu ya, ya jelisu labi natain ya bukannya lubna, labi nataini ya, labin ya di atas dua batu Rasulullah duduk tuh gitu ya, labinun ya batu ya. Wa kanat Aisyatu radhiyallahu anhu taqulu, dan adalah Siti Aisyah radhiyallahu anha bilang lamma balagha Rasulullah sallam karahatan nas listiqbalil qiblati bi furujihim ya qala ya au qad fa'aluha ya hawilu bimak adati nahwal kiblati gitu ya. Nah kata Siti Aisyah, tatkala sampai berita Rasulullah SAW melarang orang-orang untuk menghadap kiblat dengan membuang air nih bipuru jihad dengan kemaluannya gitu. Qala, maka kata Rasulullah au qad fa'alu, apakah mereka itu telah berbuat ya. Nah hawilu bimak adati ya, si apa tuh robahlah dengan tempat duduk saya, artinya tempat buang air tuh nahwal kiblati ya, seumpama kiblat ya. Jadi robah katanya setelah Nabi larang jangan ngadepin kiblat. Nah ya sampai berita Rasulullah tuh ya bahwa ya sahabat-sahabat kerjain. Nah kemudian Nabi suruh robah lah gitu ya, tempat duduk bang saya itu ke arah kiblat katanya. Wazalika kulluhu khaufan ayyadu ala ummatihi sallallahu alaihi wasallam. Ini semua Rasulullah ya takut khawatir mempersempit ya kepada ya umatnya nih. Jadi kalau Rasulullah itu bilang nggak boleh aja, nah gitu kan jadi sempit kan, nah repot kan. Hanya Rasulullah sewaktu jadi Rasulullah kerjain. Nah kalau Rasulullah jadi kan berarti ada kelonggaran gitu. Jadi pada satu ya waktu Nabi larang, pada sewaktu-waktu Nabi kerjain. Ini supaya jadi ngumpul perluas gitu. Kalau dibilang tunggak aja Nabi enggak begitu ya, itu berarti kan sempit jadinya nanti gitu ya buat umat tuh gitu ya. Nah gitu ya gitu. Nah ya kiblat. Wa zalika kulluhu ayadika ya umati. Wa kana Su'bi yaqulu, dan adalah Imam Su'bi bilang innama naha an zalika bil pada. Hanya saja Rasulullah itu larang seperti itu kalau di lapangan tanah luas. Li anna Allah taala wa malaikatahu yusalluna, karena Allah dan para malaikat itu berselawat. Fala yastaqbiluhum ahaduhum bibaulin wala ghaitin. Janganlah menghadap ya mereka itu dengan ya buang air besar atau buang air kecil tuh ya, buang air kecil dan besar. Wa amal kanapu ya, adapun kanap tuh WC ya gitu. Kanap tuh tempat yang dibikin buat buang air gitu ya. Fa inna ma hiya baitun shaghirun, itu adalah rumah yang kecil ya, kemana ya, ke kamar kecil kan gitu kan kita ya biasa ngomong kan
mau kemana ke kamar kecil ya gitu ya baitun sogir lah kiblat fihi kalau di situ nggak ada kiblat ya artinya boleh ada kemana aja ya iya karena tempatnya kecil tuh ya kayak kita sekarang dah ya tempat gitu kan kita wudhu di situ buang air kecil di situ ya kan kecil tuh nah gitu ya nah ya lah kiblatasi wa sayati fi babil ghusli akan datang nanti permasalahannya itu di bab mandi nanti annahu lam yablughuna an rasulillahi sayun fi karahati istiqbalil kiblati halal jima'i itu enggak sampai berita kepada kami dari Rasulullah SAW sedikit pun ya tentang kemakruhan menghadap kiblat ketika jima gitu ya padahal tuh ada hadis lagi larangan nah waktu kita jima juga nggak boleh belakangin kiblat ngadepin kiblat katanya wallahu a'lam ya selesailah ya pembicaraannya nih gitu wa kana Rasulullah yabulu qaiman fi ba'dil ahya di sini dulu dah ya nanti lagi ya Nabi buang air sambil diri gitu.